Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan bahagia selalu. Oke teman-teman kelas 3, kembali lagi dengan Bunda Guru. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4 dan 5. Kita akan baca dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat memahami pengamalan sila kedua Pancasila dengan mengetahui sikap kerjasama yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat membuat kalimat tentang tanaman dari kata-kata dalam teks bacaan yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat membuat cerita sesuai dengan gambar yang tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menentukan hasil bilangan pada sifat pertukaran atau komutatif dengan tepat. Oke, kita mulai ya. Teman-teman, kita baca dongeng dulu yuk di halaman 22. Menanam pohon kangkung. Di sekolah, Sofia belajar menanam pohon kangkung. Sofia senang sekali menanam pohon kangkung. Kangkung adalah makanan kesukaan Sofia. Pohon kangkung memiliki batang yang basah, berongga, dan lunak. Pohon kangkung ada dua jenis, yaitu kangkung yang ditanam di tanah dan kangkung yang tumbuh di air. Ada kangkung yang berdaun pipi dan ada yang berdaun lebih lebar. Daunnya berbentuk melengkung. Wadah untuk menanam kangkung menggunakan pot. Tanah humus dimasukkan ke dalam pot hingga jarak 2 cm dari bibir pot. Beri air sedikit agar tanahnya lunak, lalu lubangi tanah yang lunak tadi dengan lidi. Kemudian masukkan benih kangkung ke dalamnya. Masing-masing lubang diisi 3 benih. Tutup sedikit dengan tanah. Amati benih yang ditanam setiap hari. Masya Allah, dari dalam tanah keluar tunas, kata Sofia. Sofia mencatat pertumbuhan kangkungnya 2 hari sekali. Sampailah tiba masa panen, Sofia dan teman-teman sangat senang bisa mencabut tanaman kangkung yang sudah bisa dipanen. Hasil panen terkumpul banyak. Sofia dan teman-teman serta guru kelas mengolah pohon kangkung menjadi makanan yang lezat. Sayur kangkung yang sudah diolah rasanya nikmat. Mereka kemudian menikmati sayur kangkung dengan lahapnya. Sofia sangat senang dan bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Oke, teman-teman, dalam kegiatan menanam pohon kangkung, Sofia tidak sendiri loh, tetapi Sofia bersama teman-teman dan bu guru. Nah, siapa yang tahu sikap yang dilakukan Sofia dan teman-teman itu disebut apa ya? Iya, teman-teman, benar, sikap itu adalah sikap kerjasama. Oke, kita lanjut. Di sini kerjasama merupakan wujud sikap bersatu dalam keberagaman dan terdapat dalam sila kedua Pancasila, teman-teman. Dengan bekerja sama juga kita dapat menghargai orang lain, mengakui keberadaan orang lain, dan berempati kepada orang lain. Siapa yang ingat bunyi sila kedua Pancasila? Ayo coba teman-teman sebutkan apa ya sila kedua Pancasila bunyinya. Nah, teman-teman, kerjasama itu juga banyak keuntungannya loh. Nah, di sini Bunda Salamah akan beritahu. Pertama, mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan. Kedua, meringankan pekerjaan yang berat. Ketiga, membuat pekerjaan jadi menyenangkan. Keempat, dapat menjalin silaturahmi antar warga di sekitar rumah. Yang terakhir, menjalin persahabatan dan kekompakan. Teman-teman, selanjutnya siapa yang suka makan buah? Ayo, buah enak banget ya. Teman-teman, silakan membaca teks di halaman 28. Tadi kan Bunda Salama udah baca. Sekarang gantian teman-teman ya. Oke, sudah dibaca? Oke, lanjut ya. Teman-teman, siapa yang tahu di bawah ini ada 5 buah. Buah apa aja ya?
Yang pertama adalah buah pisang. Yang kedua adalah buah anggur. Yang ketiga adalah buah durian. Yang keempat buah apel. Dan yang kelima, yang terakhir adalah buah jeruk. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari 5 buah ini siapa yang tahu? Kita sebutin yang pertama. Oke, Bunda Salama juga punya ciri-cirinya nih. Sama nggak ya sama teman-teman? Pertama, ciri-cirinya ini berwarna kuning. Terus, satu sisirnya itu terdapat beberapa buah. Berbentuk panjang, terus rasanya manis. Yang kedua, buah ini berwarna ungu gelap. Di satu tangkai terdiri dari banyak buah, berbentuk lingkaran kecil, rasanya agak sedikit asam. Yang ketiga, buah durian. Kulitnya berwarna hijau, tapi isinya berwarna kuning. Terus kulitnya itu berduri, bentuknya lingkaran, rasanya manis, namun memiliki bau yang spesial, teman-teman. Yang keempat, inilah dia buah yang berwarna merah, berbentuk lingkaran, rasanya manis. Itulah dia apel. Selanjutnya yang terakhir, warnanya oranye atau jingga. Berbentuk lingkaran, rasanya manis dan asam. Teman-teman, dari buah yang tadi kita sudah bahas, sudah pernah makan kan teman-teman semuanya? Bagaimana rasanya teman-teman buah yang pernah dimakan tersebut? Apakah rasanya enak? Teman-teman, buah yang enak itu berasal dari pohon yang sehat dan segar loh. Pohon yang sehat dan segar itu karena selalu diperhatikan oleh pemiliknya. Cara memperhatikan pohon itu salah satunya dengan cara disiram, lalu diberi pupuk. Coba lihat deh teman-teman, di sini ada tanaman. Warnanya sih hijau, tapi kelihatannya itu layu ya. Teman-teman, ternyata gambar tersebut adalah contoh tanaman yang tidak diperhatikan oleh pemiliknya, tidak disayangi juga oleh pemiliknya. Lihat deh keadaannya, bagaimana menurut kamu? Nah, teman-teman, seharusnya kita sebagai makhluk hidup itu harus saling menyayangi ya, supaya semuanya sehat dan segar. Jadi, semua makhluk hidup itu dapat saling membantu dalam kehidupan. Jadi bagaimana ya teman-teman cara merawat tanaman yang baik? Oke, yang pertama tadi benar, diberi pupuk. Yang kedua, disiram tanamannya. Yang ketiga, teman-teman harus menggemburkan tanah. Caranya adalah dengan teman-teman itu harus menyiram tanahnya dengan sering gitu. Misalnya sehari 2 kali, atau kalau belum sempat sehari sekali, tapi tetap disiram, jadi nanti tanahnya tetap gembur. Nah, dan yang terakhir, membersihkan gulma. Gulma itu adalah rumput liar yang ada di sekitar tanaman tersebut. Teman-teman, kegiatan tersebut merawat tanaman ya, itu berlaku untuk semua. Jadi nggak tanaman aja, bisa pohon juga, bisa tanaman yang berbunga juga bisa. Nah, termasuk juga untuk pohon kelapa, teman-teman. Teman-teman, yuk kita bantu Paman Salman untuk menghitung kelapa yang segar di kebun. Teman-teman, lihat deh truk di bawah ini. Truk di bawah ini sudah siap membawa kelapa yang segar milik Paman Salman. Isinya ada banyak di tiap truknya. Di sini ada teman-teman, silakan lihat ya, ada angkanya. Teman-teman, kalau misalnya posisi truk ini kita rubah, misalnya 564-nya pindah ke bagian 643, terus 489-nya kita pindah ke 598, atau 564-nya pindah ke 489, 489-nya pindah ke 564. Nah, apakah jumlahnya akan jadi berubah, teman-teman?
Tidak ya. Kenapa ya? Ayo, kenapa kira-kira jumlahnya tidak berubah? Jumlahnya tetap segitu aja. Misalnya 489 ditambah 564. Ya, hasilnya segitu aja. Kenapa ya bisa kayak gitu? Nah, teman-teman, kita cari tahu yuk. Di sini Bunda Salama dan Bunda Guru sudah coba jelaskan. Di sini yang pertama, karena misalnya 564 ditambah 489, hasilnya akan tetap sama ketika teman-teman jumlahkan 489 ditambah 564. Begitu juga ketika 598 ditambah 643. Hasilnya akan sama dengan penjumlahan 643 ditambah 598. Kenapa sama? Karena itulah kerja dari sifat pertukaran, yaitu hanya bertukar tempatnya saja, namun hasilnya tetap sama. Seperti contoh yang gampang, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kalau 2 ditambah 1 tetap sama dengan 3. Nah, itu yang paling gampang contohnya, teman-teman. Oke, teman-teman, silakan ya teman-teman mengerjakan di buku tematik. Latihan di buku tematik. Nanti teman-teman boleh ditemani oleh truk-truk lucu yang ada di bawah ini. Nah, ini dia, ada 5 tugas yang harus teman-teman selesaikan hari ini. Oke. Terima kasih ya teman-teman, anak-anak soleh-solehah. Semoga hari ini menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.